Nama saya Dia Asrianti Claudia Jawa dengan NIM 240906042. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi, HAM, dan civil society sebagai ujian akhir semester mata kuliah politik dan hukum. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dijalankan melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi di mana dalam proses pengambilan keputusan rakyat turut serta atau ikut secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu di mana dalam proses pengambilan keputusan rakyat diwakilkan oleh para anggota dewan yang telah terpilih. Nah, negara kita Indonesia menjalankan sistem demokrasi tidak langsung, di mana dalam proses pengambilan keputusan kita sebagai masyarakat diwakilkan oleh lembaga legislatif atau anggota dewan yang telah terpilih. Nah, prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak di hadapan hukum adalah landasan utama yang menjadi fondasi untuk menegakkan sistem demokrasi. Yang kedua yaitu HAM atau hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. HAM mencakup seperti kebebasan hidup, berpendapat, beragama, dan mendapatkan perlakuan adil. Nah, yang selanjutnya yaitu civil society atau masyarakat sipil yang merupakan kelompok masyarakat yang berperan untuk mengawasi kekuasaan, mendorong partisipasi publik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Keberadaan civil society yang kuat mendorong tegaknya demokrasi dengan memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan juga sebagai sarana untuk memperjuangkan dan menegakkan HAM. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara demokrasi dan HAM. Demokrasi memberikan kerangka politik untuk melindungi HAM. Di dalam demokrasi, HAM dijamin melalui mekanisme seperti konstitusi, hukum, dan pengadilan yang adil. Sebaliknya, HAM digunakan sebagai landasan moral dan legal bagi demokrasi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan mayoritas tidak melanggar hak-hak minoritas maupun individu. Misalnya, kebebasan berpendapat, berkumpul, maupun berbicara, yang merupakan acuan atau panduan untuk mendorong partisipasi publik dalam demokrasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara demokrasi dan civil society. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang melalui kebebasan berserikat dan berpendapat. Civil society atau masyarakat sipil dapat dipandang sebagai organisasi non-pemerintah yang memiliki peran penting untuk mengawasi pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan memastikan adanya akuntabilitas. Misalnya, masyarakat sipil sering sekali menjadi pendorong untuk adanya keputusan-keputusan yang lebih inklusif atau melawan tindak korupsi yang ada di dalam pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu hubungan antara civil society dengan HAM. Masyarakat sipil memiliki peran sebagai pelindung HAM dengan melindungi hak-hak individu maupun kelompok. Masyarakat sipil sering sekali menjadi penggerak utama dalam mengungkap pelanggaran HAM, memberikan bantuan kepada korban yang mengalami pelanggaran HAM, dan mendorong pemerintah untuk lebih lagi meningkatkan perlindungan terhadap HAM. Nah, tadi kita telah membahas pengertian demokrasi, HAM, dan civil society, serta keterkaitan satu dengan yang lain. Lalu, apa sih sebenarnya hubungan antara demokrasi, HAM, dan civil society? Ketiganya membentuk suatu hubungan yang saling menguatkan. Demokrasi membentuk kerangka hukum dan politik yang memungkinkan HAM dan civil society untuk berkembang. Sementara civil society atau masyarakat sipil berperan memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa pemerintah menghargai HAM dan menjalankan kekuasaan secara transparan. HAM memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berfungsi secara prosedural, tetapi juga substantif dengan melindungi hak-hak setiap warga negara. Contohnya, ketika ada kebijakan yang melanggar HAM, masyarakat sipil berperan untuk memobilisasi opini publik untuk mendorong adanya perubahan melalui mekanisme demokrasi. Jadi, ketiganya tidak hanya saling berhubungan, tetapi juga merupakan fondasi satu sama lain untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis. Demikian penjelasan saya mengenai materi demokrasi, HAM, dan civil society serta hubungan ketiganya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian, terima kasih.